ada buah, satu keranjang, banyak buah. Ada satu buah yang dianggap busuk, maka orang berakal dia hanya akan buang satu buah yang busuk itu, yang dianggap busuk oleh dia. Dia nggak akan buang semua dalam keranjang itu. Jadi kalau memang si gembul menganggap ana dengan cara dakwah, cara ceramah itu yang menjadikan orang-orang meragukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya ana aja. Jadi jangan semua habaib itu dikatakan seperti itu. Kalau memang ana, urusan sama ana yang dianggap kontroversial, ya ana aja. Dan perlu ana jelaskan buat si gembul bahwasanya kasus ana itu, ya, kasus ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Alas Studio yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam perlindungannya, selalu dalam ridhonya, dan selalu mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video tentang pernyataan dan tanggapan Habib Bahar bin Smith, yang mana beliau menanggapi pernyataan yang telah disampaikan oleh Guru Gembul di Markas Robiqah Alawiyah pada tanggal 7 kemarin ya. Saya rasa beliau Habib Bahar itu sangat tersinggung sekali dengan apa yang telah dipaparkan oleh Guru Gembul ya. Biasalah, karakter Habib Bahar itu seperti itu, mungkin sudah tahu semua ya. Nah, bagaimana tanggapan dari Habib Bahar itu bisa kita ikuti bersama.
sore Jenderal. Waalaikumsalam. Bib Cager, alhamdulillah. Lagi di mana Bib? Lagi di Cilegon. Awang, ya Wang, sehat Wang. Bib spill rokoknya. Ana Firdaus Dalwa Bib. Ustaz Firdaus sehat Ustaz. Sudah dengar debat daerah apa yang disampaikan Pak Gembul? Orang yang berakal ketika ada buah satu keranjang, banyak buah. Ada satu buah yang dianggap busuk. Maka orang berakal, dia hanya akan buang satu buah yang busuk itu, yang dianggap busuk oleh dia. Dia nggak akan buang semua dalam keranjang itu. Jadi kalau memang si Gembul menganggap ana dengan cara dakwah, cara ceramah, itu yang menjadikan orang-orang meragukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya ana aja. Jadi jangan semua habaib itu dikatakan seperti itu. Kalau memang ana, urusan sama ana yang dianggap kontroversial, ya ana aja. Dan perlu ana jelaskan buat si Gembul bahwasanya kasus ana itu, ya, kasus ana itu ana menganiaya Habib palsu. Itu yang harus Gembul tahu. Habib palsu yang apa? Yang mereka nipu di Bali ratusan juta, nipu di mana-mana. Karena ketahuannya di Bali, nah saat itu juga. Jadi si Gembul ini nggak tahu kalau ana ini yang suka ngehajar Habib-Habib yang nggak bener, Habib-Habib yang dawir, itu ana tukang hajar. Tukang hajarnya ana. Si Gembul harus tahu ini. Ana tukang hajar Habib-Habib yang suka dawir, Habib suka nipu. Dan ana dulu bagian tukang ngehajar Habib-Habib palsu. Ana tukang hajar Habib palsu. Nah, makanya ketika ana hajar itu orang yang ngaku Habib, dua orang itu, terus dibilang satu itu adalah anak dan santri, itu fitnah, nggak ada, itu bukan santri. Terus satu katanya ada orang yang di bawah umur. Masa orang di bawah umur udah punya anak? Dia udah punya anak. Masa ayah dari seorang anak? Apa nak? Apa sayang? Oh iya nak. Iya sayang. Maca. Masa seseorang yang udah punya anak terus bisa dibilang anak? Kalau anak dari ayahnya iya. Tapi orang yang udah punya anak, dia udah nikah kok. Jadi mau dibilang di bawah umur bagaimana? Jadi itu kasus anak. Terus ketika dia mengatakan, ana bilang bahwasanya saya cucu Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa kamu kok yang mengaku sebagai umat Nabi, kamu bisa berani menjadi saksi untuk memberatkan saya? Sekarang begini, kita orang meyakini kita sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Itu adalah suatu fakhr, suatu kebanggaan bagi kita. Ya, itu suatu kebanggaan. Wala fakhr, dan itu bukan suatu kesombongan sebagaimana kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin. Daripada seluruh manusia, wala fakhr, dan aku tidak dan ini bukan merupakan suatu kesombongan, karena suatu kebenaran. Itu yang kedua. Bagaimana Imam Ali Zainal Abidin ketika di hadapan Yazid, beliau membawa nama-nama kakeknya. Ana hafidu
asadul badri wal hunain, ana hafidu asadu man lam yakfir walau tarfat ain. Imam Ali Zainal Abidin membanggakan kakek-kakeknya. Imam Ali Zainal Abidin membanggakan ayahnya. Kakekku adalah seorang singa perang Badar, singa perang Hunain. Kakekku adalah seorang sahabat yang tidak pernah kafir lalu sekedip mata. Itu pernah dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Beliau membawa nama bapaknya, nama kakeknya dengan bangga. Itu begitu. Sama seperti ustadz atau kiai atau gus, mereka berbangga diri dengan abahnya yang kiai, kakeknya yang kiai. Itu gak ada masalah. Gak ada masalah, masalahnya di mana? Sama seperti si guru gembul, dia ya kalau pendapat dia seperti itu, anak nggak ada masalah, Dan ketika Robito Alawiyah, Robito Alawiyah negorana kok, bukan enggak. Dulu waktu Habib Zain bin Smith jadi ketua Robito, itu beliau datang ke lapas. Habib Zain bin Smith ketua Robito, terus Habib Muksin OT, sama Habib Abdurrahman Basuro. 3 ini sesepuh habaib datang ke lapas. Mereka nasihatin anak, Beb, kalau ceramah jangan keras-keras. Ini torigoh kita, torigoh Ba'alawi. Dan anak terima itu. Tapi anak dengan jalannya anak sendiri, anak jadi diri anak sendiri. Anak nggak bisa dibikin-bikin. Ceramah anak keras ya keras. Anak nggak bisa dibikin. Inilah diri anak. Anak nggak mau jadi orang munafik. Karena semua orang punya dakwah itu dengan cara masing-masing. Bagaimana? Guru gembul emang si gembul nggak tahu Rasulullah SAW. Karena Rasulullah idza khataba ihmarat ainahu wa ala sawtu wa isyadda ghadabuhu hatta kanahu kamundiri jaysin sabbahakum masahakum. Emang dia nggak tahu itu? Emang dia nggak tahu bagaimana sejarah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka melawan kezaliman? Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab? Bagaimana Sayyidina Abu Bakar yang lembut banget, yang terkenal lembut, tetapi kalau udah masalah agama, masalah kezaliman, beliau keluar ketegasannya beliau. Sayyidina Utsman bin Affan, para sahabat dan para pendahulu-pendahulu. Jadi Robito bukan nggak ada gorana, Robito ada gorana. Datang ke lapas waktu itu. Dan anak terima itu. Anak terima teguran dari Robito, karena Robito itu kita anggap induknya kita, orang tuanya kita. Tapi adapun jikalau Robito mengatakan apa yang Robito bilang ya? Si Habib Fikri Syahab bilang apa itu, anak nggak tahu. Dia bilang apa, Said Bahar itu tidak kita berikan apa, kita tidak membelanya. Anak nggak butuh pembelaan. Kita tidak membelanya, kita tidak membenarkannya. Anak nggak butuh itu juga. Anak nggak butuh itu, karena anak jadi diri anak sendiri. Dan Robito Alawiyah tetap anak anggap sebagai orang tua anak. Jadi Robito mau negor, mau ini, itu haknya Robito. Dan kalau untuk teguran bukan hanya dari Robito aja, dari guru-guru anak banyak. Tapi tetap anak jadi diri anak sendiri. Dan kalau mau bilang anak atau Habib Rizik gara-gara 2 ini terus timbul lah, ini nggak ada. Dari dulu udah ada masalah nasab ini, beberapa orang yang mempermasalahkan. Bukan hanya Imat ini, bukan baru Imat, bukan. Dan mungkin karena Ana sama Habib Rizik yang menonjol, jadi si gembul hanya sebut 2 itu. Sekarang kalau kita mau bicara habaib, berapa banyak habaib yang mabuk? Berapa banyak habaib yang narkoba? Berapa banyak habaib yang masuk penjara? Robito nggak membenarkan perbuatan salah yang mereka lakukan, enggak. Mungkin karena Ana seorang public figure. Jadi harusnya dua-duanya itu harus tawasud, harus tawazun, harus ada di tengah. Dan Ana nggak ada urusan. Ana juga baru lihat si gembul, Ana nggak kenal dia, nggak tahu siapa. Ana nggak ada urusan orang mau bilang apa, nggak ada urusan. Bahar bin Smith tetap Bahar bin Smith. Begitu. Nggak usah pakai emosi, orang kayak emosi.
Kenapa si Gembul nggak bahas ketika anak keluar dari penjara Gunung Sindur, terus anak ceramah masalah corona yang anak membela rakyat itu sampai dibawa ke Nusa Kambangan? Kenapa dia nggak bahas itu? Kenapa dia nggak bahas ketika anak masuk penjara lagi gara-gara ceramah anak yang membahas KM50, membela 6 pemuda Indonesia, membela 6 bangsa, 6 rakyat yang dibantai? Kenapa dia nggak bahas itu? Susah. Si Gembul ini orang yang pandai bicara, tapi menutup mata dan menutup telinga. Itu dia. Jadi orang nyari sensasi, nyari apa? Bukan anak nggak harus meladeni seperti itu. Anak nggak harus meladeni. Ya seperti dalam kaidah, kalau ente pengen terkenal gampang. Ente pengen terkenal, ente kencingin air zam-zam, pasti ente bakal dikenal sama semua orang. Intinya begitu aja. Jadi bikin hal-hal yang ulama-ulama tidak ada yang membatalkan nasab Alawi. Nah, bikin hal yang baru. Bikin hal yang baru. Apa itu? Si Imad membatalkan nasab Alawi sehingga suhrah, sehingga dia dikenal, pengikut-pengikutnya dikenal, pendukungnya dikenal, teman-temannya dikenal. Karena tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman yang membatalkan nasab Alawi kecuali Imad. Jadi dengan itu makanya dia suhro, dikenal. Si Gembul pun atau siapa lain yang lain-lain itu. Ya sama seperti kaidah itu, kalau pengen terkenal kencingin aja air zam-zam. Jadi bikin hal yang aneh gitu, hal yang nggak pernah dilakuin oleh orang-orang. Seperti itu aja, gampang. Harusnya sebelum Gembul ngomong begitu, tabayun dulu, datang nanya gimana Habib, perkara Habib ini gimana, apakah benar begini, ngobrol, ketemu, baru dia tahu siapa Bahar bin Smith. Tapi nggak ada masalah, nggak ada urusan. Mau Gembul ngomong apa tentang ana, mau Robito ngomong apa tentang ana nggak ada masalah apapun. Andre Ancol, waalaikumsalam. Satu guru Gembul menghabisi semua Habib. Wis, kata siapa? Yang ana lihat justru Gembul itu menangnya cuma satu aja, karena dia berani datang. Bagus, diapresiasi keberanian dia untuk datang. Tapi apa-apa yang anda lihat yang dia sampaikan, dia hanya mengikuti takdimul akal ala nakal. Dia lebih mendahulukan akal, lebih mendahulukan ilmiah daripada iman. Ya kalau kayak begitu nggak bisa. Makanya Gus Wafi hebat. Ketika Gus Wafi bertanya, terus bagaimana cara anda bisa mengetahui sholat anda itu seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW? Jadi nggak bisa, karena ilmu nasab itu kalau mau pakai seperti itu, maka runtuh semua hadis-hadis itu, perawi-perawi yang sikoh-sikoh yang terpercaya, itu semuanya runtuh. Kalau mau pakai argumennya si Gembul, nggak bisa begitu. Itu liberal, itu jelas kelihatan indikasi-indikasi liberal, orang liberal seperti itu. Habib Hanif Habib Hanif yang luar biasa. Habib Hanif anda lihat memaparkan dengan jelas, detail, gampang dimengerti. Terus Ustadz yang dari Sarang itu, terus masalah DNA, Gus Wafi, masya Allah dia pakai balagohnya keluar, mantiknya keluar. Jadi si Gembul hanya dapat poin, dia berani datang, itu bagus. Tapi untuk masalah diskusi di situ, dia nol.
Ngopi, Beb. Ini lagi ngopi. Di mana, Beb? Lagi di Cilegon. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Mohon maaf, salam dari santri sarang, Beb. Waalaikumsalam. Beb cager, alhamdulillah. Nggak pernah ceramah di Jatim. Sering. Nanti ini tanggal 24 anak ceramah di Surabaya. Salam dari Jepang. Waalaikumsalam. Kemarin Haipo nggak datang debat, nggak diundang. Assalamualaikum, ana Indat min Madura. Uridu an ata'allama ila daril Mustafa Karim, arju doakum. Asallaha yunafi ulumakum. Bandara Juanda Surabaya hadir, Beb. Siap. Ana Bahrul, Beb, yang kemarin ketemu di Aston. Oh iya, Bahrul. Yang bikin video buat ibu itu ya. Kapan mati, Bahar? Nanti waktunya mati. Beb, Kak Lun mana? Ada Kak Lun lagi nyiapin makan. Kak Lun tuh Masya Allah dia. Wanita yang paling setia sama Ana. Cuma Ananya tahu diri, Ana sering nyakitin Kak Lun. Ana sering sakitin hatinya, Ana sering bikin Kak Lun nangis. Semua salahnya Ana. Semua salahnya Ana. Ana sering bikin Kak Lun nangis, Ana bikin sering Kak Lun sakit hati. Semua orang, semua bisa milikin jasad Ana, tapi hatinya hanya buat Fadlun. Cinta banget sama Fadlun. Rujuk ya? Enggak. Ana baik-baik aja sama Kak Lun. Ana baik-baik aja sama Kak Lun. Ana dari pondok datang di Cilegon. Kemarin Kak Lun anak-anak kan liburan. Makanya banyak orang yang ngomong-ngomong ini tentang Kak Lun, Kak Lun begini. Itu hanya orang-orang yang hasut, orang-orang yang iri. Dan lihat Ana sama Kak Lun bahagia. Orang kan begitu. Kalau orang hasut itu dia bahagia ngeliat kita senang, ngeliat kita susah. Dia susah kalau ngeliat kita bahagia. Assalamualaikum, Haib, salam dari Bandung. Waalaikumsalam. Nah, itu juga si Gembul bahas tentang satu Habib lebih mulia dari 70 Kiai Alim. Perlu ana luruskan.
Dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Baina Syaraful Ilim wan Nasab, atau Baina Syaraful Nasab wal Ilim. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika ditanya, beliau ditanya, man afdal, syarifun au alim ya'mal bi ilmi, gitu. Siapa yang lebih? Jadi anak lagi bahas kitab, anak lagi buka kitab, lagi ngajar. Dan ini yang ngomong kitab, yang ngomong bukan Bahar, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi dalam kitab itu. Ketika beliau ditanya tentang itu, Gembul, ente dengar ini. Ketika beliau ditanya dalam kitab itu, man afdal, syarif au alim ya'mal bi ilmi. Fadha'ta Rasulullah. Beliau menundukkan kepala, merenung gitu. Farafa'a faqala syarifun. Beliau berkata, syarif yang lebih utama. Wa atau au syarifun jahilun afdal min sab'ina alimin. Atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syekh Abil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan ente pikir itu omongan anak, bukan. Syekh Abil Hasan As-Sindi, silakan buka kitab. Jadi kita ada marojinya, bukan nggak ada maroji. Ana lagi di sini sih, kalau ana di pondok ana bukain kitabnya, ana liatin ke ente orang. Kenapa sih Gembul nggak lihat ceramah waktu di Palembang? Hah? Gembul, lihat ceramah dari Palembang. Gimana ana bahas tentang habaib? Lihat dong ceramah itu. Habaib. Ajdaduna minas sholihin wa nahna minal fasikin. Kakek-kakek kita orang soleh, sedangkan kita fasik. Ajdaduna minal ulama wa nahna minal juhala. Kakek-kakek kita orang alim, sedangkan kita ini bodoh. Ceramah di Palembang. Coba lihat, dan banyak ceramah-ceramah. Apa kau bangga dengan kau punya nasab? Hah? Oh, anak Habib ini. Ente Habib. Terus ente pasti masuk surga. Hah? Iya, ente Habib, ente punya kakek-kakek orang soleh. Tapi ente siapa? Ente punya kakek-kakek ulama, ente siapa? Nggak bisa disamakan derajat ente dan kakek-kakek ente kalau ente tidak sama dengan kakek-kakek ente, baik dalam amal dan ibadahnya. Itu ceramah di Palembang. Gembul harusnya lihat itu dong. Jadi jangan hanya lihat sepotong, itu namanya nggak insaf, nggak tawasud, nggak ilmiah itu. Karena dia harus lihat dari dua sisi, harus lihat semua, kecuali dia nggak tahu pikirannya di mana. Harus tawasud, berada di tengah. Kalau memang mau ilmiah, dilihat timbangannya. Jangan hanya berat ke kiri. Lihat juga ada nggak Habib Bahar ini ketika Habib Bahar membanggakan, istilahnya bagi dia, Habib Bahar membanggakan nasab. Saya cucu Nabi. Tapi lihat juga dong, apakah pernah Habib Bahar membahas tentang atau menegur tentang Habib-Habib yang salah. Lihat dong ceramah-ceramah anak, banyak yang anak bahas barusan tadi. Yang anak bilang ajdadukum minal sholihin wa nahna minal fasikin. Ajdadukum minal ulama wa nahna minal juhala wa natafakhar bi ajdadina. Itu ceramah anak. Di Habib Muhammad dulu anak ceramah juga bahas tentang itu. Kakek-kakek kita orang soleh, kita orang fasik, banyak dosa. Kakek-kakek kita para ulama, kita bodoh, tidak tahu apa-apa. Terus natafakhar biajdadina, kita mau berbangga diri dengan kakek-kakek kita. Itu ceramah anak. Gembul harusnya tahu itu sebelum ngomong di Robito kemarin. Harusnya dia timbang. Sama seperti Habib Rizik, dia bilang Habib Rizik radikal begini. Lihat dong, jangan lihat itu, lihat bagaimana ketika Habib Rizik lagi ngajar. Habib Rizik lagi ngajar, beliau ngajar lemah, lembut ketika lagi ngajar. Jangan samain orang lagi ngajar sama orang lagi ceramah. Bagaimana Habib Rizik ketika setiap ada FPI, setiap ada bencana, selalu ada lebih dulu. Harusnya Gembul lihat di situ, ditimbang. Itu baru ilmiah.
Jangan pintar ngomong, tutup mata, tutup telinga. Nggak mau lihat, matanya nggak mau ngelihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Habib Rizik. Manfaat-manfaat yang telah diberikan oleh FPI. Jangan tutup mata, tutup telinga, tapi pintar ngomong. Harus tawazun. Kayak Ana mengakui guru gembul datang sendiri ke situ, bagus, Ana apresiasi. Karena apa? Dia tahu hakul muslim alal muslim. Haknya muslim sesama muslim, ketika diundang dia datang. Allah. Ini Habib Ali. Beb, sini Beb. Beb Ali sini dulu. Beb. Beb. Beb Ali. Irae Beb take. Enggak apa-apa. Beb, balik dulu. Habib sering ditegur memangnya ya sama Robito. Nggak sering juga. Tapi sesepuh-sesepuh kayak Habib Zain bin Smith dulu, ketua Robito, Habib Rahman Basuro, terus Habib Muhsin, beliau-beliau kan sesepuh-sesepuh. Beliau nasihatin anak, negur anak. Anak terima, bukan enggak. Anak bilang, nah Habib, insya Allah anak berubah pelan-pelan. Tapi ya bagaimana, anak jadi diri anak sendiri. Jadi jangan nyalahin Robito. Robito itu cuma kan anak nggak mau, karena ini aja inti orang pada nanya, ya anak buka waktu orang di lapas. Terus sering juga Habaib bilangin Habib Bahar jangan terlalu keras ceramah apa. Sering, bukan enggak. Anak punya guru-guru. Tapi anak menjadi diri anak sendiri, anak nggak bisa. Anak menjadi diri anak sendiri. Kun nafsak, jadilah dirimu sendiri. Begitu. Kapan lagi Cirebon, Beb? Insya Allah nanti ke Cirebon. Beb, ucapin milad untuk Zakaria. Iya Zakaria, Id milad, sana hilwa, mudah-mudahan panjang umur. Beb, boleh bantu saya travel umroh, Beb, saran anak laki-laki. Nama anak laki-laki sunnah kasih nama para nabi, para rasul, atau namanya Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, tasammau bi ismi falataknau bi kunyati. Bernamalah kalian dengan namaku, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Seperti Muhammad, Ahmad, Mustafa, Mujtaba, Murtado, Yasin, Toha. Itu nama-nama yang sunnah, atau nama-nama para sahabat. Beb, kebal dengan doti. Enggak kebal doti. Oh, ini anak punya kakak ipar nih. Sebut namaku, Beb, Muhammad Sadam. Beb, katanya lagi sakit paru-paru kok ngerokok. Iya. Ya doain anak berhenti pelan-pelan. Beb, tanggapan si Gembul mau coba bikin umat ragu sama nasab Murabbi Haimana Rizik. Ya itu kan sama Habib Fikri Syahab udah dikasih tamsil, perumpamaan. Kalau dia meragukan itu dan meruntuhkan nasab Habib Rizik dengan alasan harusnya 70 atau 80 sampai ke atas, ya berarti nasab-nasab itu jawaban yang apa?
jawaban yang mantik, yang balago, jawaban yang masuk akal, berarti nasab-nasab raja ini, raja ini, raja ini, kerajaan ini, semuanya runtuh semua. Itu cukup untuk untuk menjawab menjawab daripada pemahamannya si Gembul itu. Anda juga baru lihat kok live-nya. Karena kemarin kan ada yang nanya, Habib coba lihat live ya, makanya Anda lihat. Luar biasa, Habib Hanif, Habib Fikri, Ustadz siapa lagi itu yang dari Sarang. Terus moderatornya juga Insof, moderatornya Tawassud, Tawazun, bagus. Ya sangat disayangkan kenapa pihak IMAT nggak datang gitu aja. Bahkan si Ustadz Wafi, si Gus Wafi bilang, ya udah kalau IMAT nggak mau datang, biar saya kapan diundang ke rumahnya. Nah, kalau emang benar mau cari kebenaran, ayo sekalian gitu. Tapi kan ternyata nggak datang, malah ngejawabnya di live. Padahal enak datang aja, ngobrol, diskusi, selesai. Masyarakat yang menilai, gampang, nggak ribet-ribet. Tapi IMAT-nya nggak datang, nggak tahu kenapa. Ya husnudon aja, prasangka baik aja. Mungkin dia lagi sibuk, atau mungkin lagi keblinger dengan adillah dari Habib Hanif, luar biasa, Masya Allah. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Palingan takut digebukin, Bib. Siapa yang mau ngebukin dia? Nggak ada untungnya ngebukin dia. Si Gembul aja berani datang sendiri. Padahal si Gembul nggak pernah ngomong-ngomong apa. Justru si Imat kan yang kami adalah cucu ini para pejuang, apalah dia bilang. Kami siap berperang atau apa, ada itu ceramah. Kami juga cucu. Nah, itu kenapa Guru Gembul nggak bahas itu? Ketika ada kiai atau ustadz yang membanggakan nasab-nasabnya. Kenapa hanya anak? Itu pertanyaannya. Berarti kan nggak adil. Gitu. Sabar, Beb. Anak sabar, anak ngomong santai. Beb santai di Citayam. Waalaikumsalam. Kopinya Liong, nggak tahu kopi apa ini. Merek rokok apa ini? Sapa saya, Beb? Raya Agustin. Dalam Islam itu sama seperti begini perumpamaan ilmiah dalam Islam. Al-Quran itu telah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sungai di dalam lautan. Orang berpikir ini hal nggak masuk akal. Al-Quran telah mengatakan itu 1400 tahun yang lalu. Akhirnya orang-orang barat ketika mereka menyelam, mereka menemukan ternyata benar ada sungai di dalam laut. Berarti kan terbukti secara ilmiah memang ada. Bahwasanya Al-Quran itu menceritakan hal-hal yang sebelumnya dan hal-hal yang terjadi pada saat itu
dan hal-hal yang akan terjadi di akan datang itu semua ada di Al-Quran. Karena Islam rasional, ilmiah, semua itu masuk logika. Sama seperti kalau ada orang yang mempertanyakan Al-Quran itu buatannya Nabi Muhammad, mana mungkin? Sedangkan Rasulullah Nabiul Ummi, beliau orang yang buta tulis, buta huruf. Kalau beliau bisa nulis, nggak buta huruf, bisa jadi prasangka-prasangka orang yang meragukan Al-Quran itu buatan Nabi bisa jadi. Tapi ini kan enggak. Nabi Muhammad buta huruf, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Maka itu menjadi dalil yang kuat bahwasanya Al-Quran memang firman dari Allah Subhanahu Wa Taala melewati Nabi Muhammad kepada para sahabat penghafal-penghafal Quran sampai di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Karena takut para penghafal-penghafal Quran itu meninggal, dibikinlah mushaf. Ilmiah tes DNA ilmiah, Habib. Sekarang Ana mau tanya, Ana, contoh, Ana, itu bilang tes DNA ilmiah, Ana berzina dengan perempuan, punya anak, perempuan ini hamil punya anak, Ana tes DNA. Ketika Ana tes DNA, anak ini, anak-anak secara biologis, secara tes DNA ilmiah, anak-anak. Tapi kalau dalam syariat Islam, nasabnya nggak bisa bersambung ke anak. Kenapa? Karena anak zina. Nasabnya bersambung ke ibunya, bukan ke anak. Walaupun secara DNA, biologis, nyambungnya ke anak, tapi secara syariat nggak bisa nasabnya. Secara syariat Islam, tidak bisa nasabnya disambungkan ke anak. Kenapa? Karena itu anak zina. Jadi ketika anak melakukan tes DNA, ya anak itu anak-anak secara biologis, secara ilmiah. Tapi secara syariat Islam, dia nasabnya nggak bersambung ke anak. Itu salah satu contoh yang paling kecil, contoh yang paling gampang. Mana rumah Wanasa kita? Muka rumah Wanasa, belakang rumah Karame. Dekat kampung Katang, kampung Ternate. Beb, rujukin tuh, Beb. Iya, nggak rujuk. Ya, Fadlun istri anak. Kan lagi datang ngeliatin dia sama anak-anak. Perusak citra habaib. Kalau memang ana ente orang anggap sebagai perusak citra habaib, kalau ente orang yang berakal, satu yang membocorkan perahu, kalau ente orang nggak berakal, ente satu orang membocorkan perahu, semua tenggelam. Ente beranggapan ana nggak baik, ana nggak bagus, ana merusak citra habaib. Harusnya ana aja yang ente buang. Jangan anggap semua habaib sama kayak ana. Enggak. Kalau itu menganggap seperti itu.
Tapi kan nanti nggak tahu kenyataannya. Bagaimana anak hajar Habib tukang tipu, bagaimana anak hajar Habib tukang dawir, bagaimana anak hajar Habib palsu. Bahkan sempat waktu itu sekitar tahun 2013 anak dikasih daftar sama Nogobatul Ashraf Habib Ali Zainal Abidin Segap. Tanya, anak dikasih daftar anak dikasih daftar Habib palsu. Anak bagian ngehajar Habib palsu. Tapi kalau ente orang mau menilai apapun, anak nggak ada urusan, sebab semua orang punya hak untuk menilai dan punya hak untuk berpendapat apapun. Habib udah nggak punya taring lagi lawan rezim Jokowi, padahal udah terbukti banget rezim ini semena-mena sampai Indonesia. Mana yang kata hebat pemilihan rakyat kecil? Ente lihat ceramah terakhir anak. Gimana waktu itu anak bahas tentang Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia negara dinasti. Itu ceramah terakhir anak. Nggak ada urusan. Bahar bin Smith nggak akan pernah berubah. Bahar bin Smith tetap Bahar bin Smith. Ini yang karena anak lagi istirahat. Nanti ente lihat aja ceramah-ceramah anak. Anak nggak ada urusan mau siapapun presidennya, selama mereka menzolimi rakyat, berbuat tidak adil kepada rakyat, menyengsarakan rakyat, anak akan lawan. Baik lawannya anak dengan cara penyampaian ceramah anak di setiap daerah-daerah masyarakat. Salam kenal, saya Kristen, saya Manado, Fam Penlakau. Salam kenal, Bib. Oh siap. Pelenkahu. Oh Fam Pelenkahu. Iyo sama-sama, salam kenal ya. Nanti mudah-mudahan orang baku dapat di Manado. Assalamualaikum. Kalau ada orang mengaku Habib padahal dia bukan Rasulullah, apakah ada azabnya di dunia akhirat? Ya kan Rasulullah bilang, man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang bernasab bukan kepada nasab bapaknya, maka dia dilaknat oleh Allah. Man intasaba ila ghairi abihi fahuwa ya'lam annahu ghairi abihi faljan alaihi haram. Ada juga hadis begitu. Barang siapa yang mengakui nasab orang lain, dia akui sebagai nasabnya. So, mama ada orang bukan cucu Nabi, bukan cucu Nabi Muhammad, terus dia ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad. Fahuwa ya'lam annahu ghairu abi. Sedangkan dia tahu bahwasanya dia ini tahu kalau dia itu bukan cucu Nabi, tapi ngaku-ngaku cucu Nabi. Sumpama bukan Asegab tapi ngaku Asegab, bukan Alatos tapi ngaku Alatos. Nah, orang seperti ini man intasaba ila ghairi abi fa huwa ya'lam annahu ghairu abi faljana alaihi haram, maka surga baginya haram. Itu bagi orang yang mengaku sebagai bukan hanya keturunan Nabi. Andaikan dia punya bapak, dia nggak mau akuin bapaknya, yang dia akuin orang lain, nah itu surga baginya haram. Udah sayang. Hah? Ya akhir, makasih banyak. Ana mau makan. Ana punya istri Syarifah Fadlun habis masak ayam bakar santan. Bib, saya dari Sidogiri. Oh ya. Makasih banyak semuanya. Insyaallah nanti ketemu lagi. Assalamualaikum. Nah, bagaimana tanggapan dari sahabat-sahabat sekalian setelah menyimak adanya video dari Habib Bahar bin Smith yang menanggapi pernyataan dari guru gembul sekumpul tadi? Kalau menurut saya,
Guru Gembul itu bukan mengada-ngada. Apa yang beliau sampaikan itu memang sesuai dengan realita yang ada ya. Memang sesuai dengan fakta dan kenyataan. Jadi sudah seharusnya seperti Habib Bahar itu sadar diri. Menurut saya itu harus membuka dada, membuka hati lebar-lebar. Ya intinya lah introspeksi diri lah, seperti itu ya. Namun saya pasrahkan tanggapan ini pada teman-teman, komentarnya agar menulis di kolom komentar di bawahnya. Ya saya harap komentarnya itu komentar yang konstruktif, bukan komentar yang negatif, tapi komentar yang bisa membangun dan bermanfaat gitu ya. Semoga adanya video ini dapat menjadikan ilmu tambahan untuk kita semua, ilmu yang bermanfaat, barokah, menjadi ibroh dan nasihat untuk kita menjalani kehidupan ini ya. Akhiran dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.